Bagaimana perasaan Anda jika putri Anda datang membawa seorang pria yang tampak biasa dan kurang bisa diandalkan, lalu berkata, "Ini suamiku." Mungkin pada awalnya Anda akan menentangnya. Namun, apakah tubuh yang besar menjamin ia bisa melindungi putri Anda dengan baik? Bagaimana jika ia hanya kuat secara fisik tetapi tidak memiliki pengetahuan? Mungkin banyak dari Anda akan berpikir dua kali. Kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dinilai dari penampilan saja. Tokoh utama dalam cerita hari ini adalah seorang wanita Rusia yang sepanjang hidupnya mengagumi pria bertubuh tegap dan kuat. Namun, setelah mengalami serangkaian hubungan yang mengecewakan, ia akhirnya sadar, kekuatan yang selama ini ia cari bukanlah otot. Di tengah keputusasaan,nya ia bertemu dengan seorang pria Indonesia yang tampak biasa saja. Namun, satu tatapan mata pria itu membuatnya yakin untuk mempercayakan sisa hidupnya kepadanya. Mari kita mulai ceritanya. Halo, nama saya Irina Volkova. Saya lahir dan besar di Volgograd, Rusia. Anda tahu seberapa banyak ayah saya ikut campur dalam urusan percintaan saya karena saya dibesarkan olehnya, seorang pria yang gagah dan maskulin. Ratusan kali saya mendengar kalimat, "Jangan pernah bersama pria yang lemah." Maukah Anda mendengar betapa sulitnya perjalanan saya hingga akhirnya menikah? Saya akan menceritakan kisah saya. Sejak kecil, kata-kata yang saya dengar selalu sama. "Irina, harus ada pria yang kuat di sisimu." Ayah saya adalah seorang pria bertubuh tegap yang bahkan di usianya yang ke-30 masih bisa bergulat dengan beruang. Ibu saya selalu tampak bangga melihatnya. Saat kami berkumpul di depan perapian pada musim dingin Volgograd yang membekukan, ibu sering berkata, "Irina, menjalin hubungan dengan pria lemah adalah sebuah kekalahan dalam hidup. Pria seperti itu tidak akan bisa melindungimu." Saya menerima kata-kata itu seperti sebuah kebenaran mutlak. Bahkan saat bermain dengan anak-anak tetangga, saya selalu memperhatikan anak laki-laki yang bertubuh paling besar. Di sekolah, anak laki-laki yang berlari paling cepat dan melompat paling jauh saat pelajaran olahraga adalah yang paling populer. Gadis-gadis akan bersorak untuk mereka, dan saya adalah salah satunya. Anak laki-laki yang bertubuh kecil dan pendiam secara alami terabaikan. Pada ulang tahun saya yang ke-16, ayah memberi saya sebuah kalung kecil. "Irina, pria yang akan menjadi suamimu harus mendapatkan izin dari ayah. Ayah tidak akan pernah menyetujui pria lemah." Saya mengangguk mendengar kata-kata itu. Karena saya percaya itulah yang benar. Setelah lulus SMA dan masuk universitas, saya bertemu dengan Mikhail, pria pertama yang saya anggap sebagai pria sejati. Dia adalah mantan atlet gulat dengan bahu yang begitu lebar hingga bisa menutupi pintu. Awalnya, penampilannya yang seperti itu terasa sangat bisa diandalkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat aslinya mulai terungkap. Dia mudah marah karena hal-hal sepele dan menjadi kasar saat mabuk. Suatu kali, dia salah paham saat saya sedang menelepon teman dan memukul meja dengan tinjunya. Hari itu, untuk pertama kalinya saya berpikir, apakah ini benar-benar pria yang kuat? Setelah putus dari Mikhail, saya menjalin hubungan dengan pria-pria tipe serupa. Sergei adalah mantan tentara yang sangat disiplin, dan Dimitri adalah seorang polisi yang selalu memamerkan wewenangnya. Mereka memiliki satu kesamaan, penampilan luar mereka kuat, tetapi batin mereka rapuh. Harga diri mereka mudah terluka, dan mereka cepat marah karena hal-hal kecil. Kencan dengan mereka selalu terasa cemas. Saya tidak pernah bisa memprediksi kapan mereka akan meledak. Menjelang ulang tahun saya yang ke-28, saya benar-benar lelah dengan percintaan. Ilusi tentang pria kuat telah hancur berkeping-keping. Saya sadar bahwa kekuatan fisik dan kekuatan sejati adalah dua hal yang berbeda. Akhirnya, saya memutuskan. Tidak ada lagi cinta. Saya akan hidup sendiri. Saat itu saya sedang mencari pekerjaan baru. Secara kebetulan saya menemukan iklan lowongan kerja dari Cafe Aroma, sebuah waralaba internasional. Bagi saya yang menyukai kopi, ini adalah kesempatan yang sempurna. Saya mengikuti wawancara dan langsung diterima bekerja di Departemen Pemasaran Cabang Rusia. Saya berharap suasana di perusahaan akan berbeda. Saya berharap karyawan kantoran biasa akan lebih terpelajar dan beradab. Namun, kenyataannya berbeda. Terutama rekan-rekan kerja pria saya, mereka sama saja. Saat rapat dan pendapat mereka tidak disetujui, mereka akan meninggikan suara dan memaksakan kehendak mereka. Suatu kali, saya melihat Tuan Petrov, kepala departemen, memukul meja karena tidak setuju dengan strategi pemasaran. Momen itu mengingatkan saya pada Mikhail. Ternyata dimanapun sama saja, pikir saya. Makan siang sendirian menjadi rutinitas saya. Saya lebih suka duduk di dekat jendela sambil membaca buku daripada bergaul dengan rekan-rekan kerja. Suatu hari, Tuan Petrov mendekati saya dan berkata, "Irina, kenapa kamu selalu sendirian? Ada banyak pria lajang yang baik di perusahaan ini." Saya menjawab dengan senyum sopan. Saat ini saya ingin fokus pada pekerjaan. Kenyataannya, saya sudah benar-benar kehilangan harapan terhadap pria. Nasihat orang tua saya untuk mencari pria yang kuat sudah hilang dari benak saya.
pekerjaan menjadi lebih penting daripada cinta. Meningkatkan penjualan dan merancang strategi pemasaran baru, itulah yang menjadi fokus hidup saya. Suatu hari, saat saya sedang lembur di kantor, ketua tim tiba-tiba datang. Irina, besok akan datang seorang konsultan. Kamu pandai menerjemahkan. Bisakah kamu membantunya? Saya setuju tanpa berpikir panjang. Bagaimanapun juga, itu adalah bagian dari pekerjaan. Sejujurnya, saya pikir bekerja dengan orang asing akan lebih sedikit stres daripada bekerja dengan pria Rusia. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, saya bertanya-tanya. Konsultan dari Indonesia itu orang seperti apa? Apakah dia akan sama seperti pria-pria Rusia lain yang hanya suka meninggikan suaranya? Ataukah dia sedikit berbeda? Namun, saya segera menepis pikiran itu. Ini hanyalah hubungan kerja. Bagi saya yang sudah menyerah pada cinta, seorang pria hanyalah rekan kerja. Keesokan paginya, saya memilih pakaian dengan sedikit lebih hati-hati dari biasanya. Ini adalah tugas pertama saya menyambut orang asing. Saya tiba di kantor lebih awal dan menyiapkan ruang rapat. Jam menunjukkan pukul 9. Waktunya dia akan segera tiba. Pintu ruang rapat terbuka, dan seorang pria masuk. Dia sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Tubuhnya tidak besar dan mengintimidasi seperti pria Rusia. Sebaliknya, dia tampak rapi dan tenang. Namanya Budi Santoso. Selamat pagi, Mbak Irina. Senang bertemu dengan Anda. Sapaan pertamanya terasa begitu segar. Saat itu, saya belum tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Rapat pertama dengan Budi Santoso sama sekali di luar dugaan saya. Begitu duduk, ia langsung membuka laptopnya dan menunjukkan grafik penjualan perusahaan kami. Tanpa emosi, suaranya tenang, hanya memaparkan fakta. Dalam 3 bulan terakhir, penjualan cabang Rusia turun 20%. Kita harus menemukan penyebabnya. Ketua tim dan Tuan Petrov yang berada di ruang rapat saling berpandangan. Biasanya dalam situasi seperti ini, pria Rusia akan berteriak bahwa itu bukan tanggung jawab mereka atau mencari-cari alasan. Namun, Budi hanya menunjukkan masalahnya. Tidak ada tuduhan atau celaan, hanya pendekatan untuk mencari solusi. Sebagai penerjemah, saya menerjemahkan kata-kata Budi ke dalam bahasa Rusia sambil terus memperhatikan cara bicara dan sikapnya. Setelah rapat selesai dan kembali ke kantor, Tuan Petrov menghela napas. Apa yang bisa dilakukan orang Indonesia kurus itu? Pasar Rusia ini berbeda. Saya tidak menjawab apa-apa. Namun, dalam hati, saya merasa analisis Budi akurat. Keesokan harinya, saya dan Budi mulai mengunjungi berbagai gerai di kota. Dia selalu menunggu tepat waktu di lobi hotel. Tidak pernah sekalipun terlambat, dan begitu kami memasuki gerai pertama, saya merasakan tatapan matanya berubah. Dia mengamati alur pergerakan pelanggan, gerakan staf, bahkan hingga posisi cangkir diletakkan dengan sangat teliti. Mbak Irina, alur pelanggan di gerai ini tidak efisien. Jarak antara kasir dan konter pengambilan terlalu jauh. Ucapannya sangat tepat. Sambil membuat catatan, Budi melanjutkan, dan staf terlalu sering bolak-balik ke gudang. Sistem manajemen inventaris perlu diperbaiki. Dalam seminggu, kami mengunjungi lebih dari 10 gerai. Setiap hari dari pagi hingga pukul 7 malam, Budi tidak pernah mengeluh. Bahkan di tengah cuaca musim dingin yang membekukan, dia tetap fokus pada pekerjaannya. Dan saat mengamatinya, saya merasakan perasaan aneh mulai tumbuh di hati saya. Memasuki minggu kedua, Budi mengadakan rapat umum. Presentasi yang ia siapkan sangat mengejutkan. Ia mempertanyakan semua metode operasional yang selama ini kami anggap wajar. Sistem distribusi saat ini tidak efisien. Jika kita merancang ulang rute pengiriman dari gudang ke gerai, kita bisa memangkas biaya sebesar 15%. Ruang rapat menjadi sunyi mendengar kata-katanya. Tuan Petrov adalah yang pertama meninggikan suara. Apa kau pikir itu semudah mengucapkannya? Rusia bukan Indonesia. Budi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang, saya tahu ini sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Kemudian ia menatap lurus ke mata Tuan Petrov dan berkata, jika kita takut pada perubahan, kita tidak akan bisa memenangkan persaingan. Saat itu, saya merasakan kekuatan yang berbeda dari Budi. Bukan kekuatan yang berteriak atau mengayunkan tinju. Melainkan kekuatan yang tenang namun tegas, yang datang dari dalam dirinya. Dia sama sekali tidak goyah menghadapi penolakan Tuan Petrov. Setelah rapat selesai, saya memberanikan diri mendekati Budi. Apakah Anda ada waktu malam ini? Saya ingin memperkenalkan masakan Rusia. Budi tampak terkejut sejenak dengan tawaran saya, tetapi kemudian tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, saya sangat tertarik dengan masakan Rusia. Malam itu, kami duduk di sebuah restoran tradisional di tepi sungai Moskva, mulai dari bors, blini, dan tentu saja, vodka. Saya berusaha keras menjelaskan tentang budaya kuliner Rusia. Budi mendengarkan dengan penuh minat dan sesekali bertanya. Seiring percakapan yang semakin hangat, saya secara alami beralih ke topik pribadi. Apakah Mas Budi punya pacar di Indonesia? Mendengar pertanyaan saya, ia tampak sedikit bingung. Namun, ia segera menjawab dengan jujur.
Tidak ada. Saya terlalu fokus pada pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk pacaran. Saya merasa lega di dalam hati. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa pertanyaan itu hanyalah rasa penasaran biasa terhadap orang asing. Budi pun menceritakan tentang dirinya. Ia dibesarkan di keluarga sederhana di sebuah daerah perbukitan di Bogor, belajar mati-matian untuk masuk universitas dan mendalami ilmu manajemen. Kemudian ia mengganti topik dan bercerita bahwa ia sangat tertarik dengan budaya Rusia, terutama musik Tchaikovsky. Saya juga menceritakan kisah saya tentang ajaran orang tua sejak kecil untuk mencari pria kuat, dan pengalaman mengecewakan dengan pria-pria yang saya temui berdasarkan kriteria itu. Budi mendengarkan dengan serius dan berkata, menurut saya, kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang terlihat dari luar. Sejak hari itu, dengan berbagai alasan, saya sering mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama di malam hari, dengan dalih memperkenalkan Rusia. Saya membawanya ke museum, opera, bahkan ke gereja lokal pada hari libur. Budi selalu menerima ajakan saya dengan senang hati, dan kami pun semakin sering menghabiskan waktu bersama. Sebulan berlalu, proposal perbaikan yang disiapkan Budi mulai diimplementasikan. Pertama, tata letak gerai diubah. Kemudian sistem distribusi direstrukturisasi. Seperti yang diduga, awalnya terjadi kebingungan. Para staf mengeluh, dan Tuan Petrov berulang kali berkata, ini akan gagal. Suatu hari, di gerai yang paling bermasalah, terjadi konflik serius. Manajer toko tidak bisa beradaptasi dengan sistem baru dan mulai berteriak pada Budi. Kamu tahu apa? Jangan coba-coba mengubah cara kami. Ini Rusia, bukan negaramu, orang asing. Saat itu, saya khawatir bagaimana Budi akan bereaksi. Namun, Budi sangat tenang. Dia menunggu sampai manajer itu selesai berteriak, lalu dengan lembut berkata, saya mengerti perasaan Anda, perubahan memang sulit. Tapi saya hanya minta satu hal, coba metode ini selama seminggu saja. Jika hasilnya buruk, kita akan kembali ke cara lama. Sikapnya membuat manajer itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan seminggu kemudian, kecepatan layanan di gerai itu meningkat 20%, dan kepuasan pelanggan pun naik. Manajer itu datang menemui Budi dan meminta maaf dengan pelan. Menyaksikan pemandangan itu, hati saya menjadi semakin condong kepadanya. Memasuki bulan keempat, saya memberanikan diri untuk berbicara serius dengan Budi. Kami bertemu di malam hari, dan sambil berjalan di taman yang sepi, saya mengungkapkan perasaan saya. Mas Budi, jujur saja. Saya menyukaimu. Awalnya saya pikir kamu hanya rekan kerja, tapi sekarang lebih dari itu. Mendengar pengakuan saya, Budi terdiam sejenak. Keheningannya membuat jantung saya berdebar kencang. Apa aku terlalu terburu-buru, pikir saya. Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya juga menyukai Mbak Irina. Tapi karena saya akan segera kembali ke Indonesia, saya tidak berani mengatakannya. Pengakuannya membuat saya bahagia, tetapi pada saat yang sama, masalah nyata menghadang, dia akan segera kembali ke Indonesia. Apakah hubungan jarak jauh mungkin berhasil? Budaya, bahasa, dan lingkungan yang berbeda. Bisakah hubungan kami bertahan? Banyak pertanyaan muncul di benak saya, tetapi hanya ada satu hal yang saya yakini, saya ingin bersama Budi. Semoga jarak tidak menjadi masalah. Jika kita benar-benar saling membutuhkan, kita pasti bisa menemukan jalan, kata saya. Budi mengangguk serius mendengar kata-kata saya. Malam itu, kami saling menegaskan perasaan kami, dan membuat rencana untuk masa depan. Ketika Tuan Petrov dan rekan-rekan kerja lainnya mengetahui hubungan kami, reaksi mereka beragam. Dengan orang asing? Apalagi dia terlihat lemah. Itu bukan ide yang bagus. Tidak ada kegagahan pria Rusia. Jangan-jangan kamu hanya dimanfaatkan. Kata-kata seperti itu terdengar di telinga saya. Namun saya tidak lagi goyah oleh pendapat mereka. Hubungan saya dengan Budi berbeda dari semua hubungan yang pernah saya jalani. Dia mengungkapkan perasaannya dengan tulus dan selalu menghargai pendapat saya. Kami sering berdebat karena perbedaan pendapat, tetapi dia tidak pernah sekalipun meninggikan suara atau marah. Sebaliknya, dia dengan tenang melanjutkan diskusi dan terkadang bahkan mengubah pendapatnya. 6 bulan berlalu, dan proyek Budi yang direncanakan selama 6 bulan mencapai kesuksesan besar. Penjualan naik lebih dari 30%, dan kepuasan staf juga meningkat. Bahkan Tuan Petrov dengan enggan mengakui pencapaian Budi. Namun, bersamaan dengan itu, kabar sedih datang. Penugasan Budi di Rusia berakhir, dan dia harus kembali ke Indonesia. Di hari terakhirnya, kami berjalan di tepi sungai Moskva. Semakin dekat waktu perpisahan, hati saya semakin berat. Saya menggenggam erat tangan Budi dan berkata, Mas Budi, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin hubungan kita berakhir di sini. Budi menatap mata saya dan menjawab, aku juga mencintai Irina. Aku tidak akan membiarkan jarak memisahkan kita. Dan kami pun membuat rencana untuk masa depan. Kami akan memulai hubungan jarak jauh dan saling mengunjungi negara masing-masing. Saya tahu itu tidak akan mudah, tetapi saya merasa bisa melakukannya bersama Budi. Setelah Budi berangkat ke Indonesia, kami bertemu setiap hari melalui panggilan video. Seringkali saya merasa lelah dan ingin segera tidur,
tetapi begitu melihat wajahnya, semua kelelahan sirna. 3 bulan kemudian, Budi mengambil cuti dan datang ke Rusia. Dan 3 bulan setelahnya, giliran saya yang pertama kali mengunjungi Indonesia. Jakarta adalah kota yang jauh lebih indah dari yang saya bayangkan. Budi memperkenalkan saya kepada keluarganya, dan orang tuanya menyambut saya dengan hangat. Meskipun ada kendala bahasa, ketulusan mereka terasa. 2 minggu di Indonesia berlalu begitu cepat, dan di dalam pesawat kembali ke Rusia, saya membuat keputusan. Saya akan memimpikan hidup bersama Budi. Setelah setahun menjalani hubungan jarak jauh, saya membuat keputusan besar. Saya akan pindah ke Indonesia dan menikah dengan Budi. Ketika saya memberitahukan kabar ini kepada orang tua saya, reaksi mereka seperti yang saya duga. Menikah dengan orang Indonesia, bukan pria Rusia, suara ayah saya terdengar marah, namun, kali ini saya tidak mundur. Ayah, Budi adalah pria terkuat yang pernah aku temui. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi itu benar. Orang bijak berkata, tidak ada orang tua yang bisa mengalahkan keinginan anaknya. Karena saya tidak menyerah, akhirnya orang tua saya berhenti menahan saya, dan saya pun menaiki pesawat menuju Indonesia. Langkah pertama menuju kehidupan baru. Di dalam pesawat menuju Indonesia, saya memandang keluar jendela dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kecemasan akan kehidupan baru. Ini adalah akhir dari hubungan jarak jauh selama setahun dan awal dari sebuah tantangan baru. Perbedaan waktu, jarak, dan budaya, saya akan melintasi semuanya untuk menuju negara Budi. Ayah saya, hingga sehari sebelum keberangkatan saya, masih berkata, "Kamu akan menyesal hidup dengan orang Asia kurus itu." Ketika saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Budi sudah menunggu dengan seikat bunga. Begitu melihatnya, semua kecemasan saya lenyap. Budi mengambil barang bawaan saya dan berkata dengan suara tenang, "Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu." Kata-kata yang sederhana, tetapi ketulusan di dalamnya begitu terasa. Apartemen Budi berada di sebuah kota yang tenang di dekat Jakarta, di Bogor. Ruangannya kecil namun tertata rapi. Dia telah menyiapkan segalanya agar saya merasa nyaman. Di samping tempat tidur, bahkan ada beberapa novel Rusia. Perhatian kecil itu menghangatkan hati saya. Bulan pertama adalah waktu untuk beradaptasi. Belajar bahasa Indonesia, mengatasi perbedaan budaya, dan persiapan pernikahan. Semuanya baru dan terkadang terasa sulit. Namun, Budi selalu ada di sisi saya, menjadi penopang yang kokoh. Dia mengunduh aplikasi belajar bahasa Indonesia untuk saya dan setiap akhir pekan mengajak saya berkeliling ke berbagai tempat di Jakarta dan sekitarnya. Pada hari pernikahan, saya mengenakan gaun yang sangat indah. Saya tidak terbiasa melihat diri saya secantik ini, tetapi pantulan diri saya di cermin terasa begitu menawan. Ayah saya, untuk pertama kalinya, menunjukkan air mata saat melihat saya. Saya masih ingat betul bagaimana ia berkata ketus, "Padahal ibumu tidak bisa datang." Orang tua Budi memperlakukan saya seperti anak perempuan mereka sendiri. Meskipun bahasa tidak sepenuhnya kami pahami, senyum hangat dan sentuhan tangan mereka sudah cukup untuk merasakan ketulusan hati mereka. Pernikahan kami sederhana namun penuh makna. Hanya beberapa teman saya dari Rusia, teman-teman Budi, dan keluarga yang hadir. Berbeda dari yang saya khawatirkan, semuanya berjalan lancar. Orang-orang dari berbagai bahasa berkumpul, tetapi ucapan selamat dan kebahagiaan melampaui kata-kata. Setelah menikah, kami merencanakan bulan madu. Budi memberi saya pilihan. "Kita bisa pergi kemanapun kamu mau." Setelah berpikir, saya memilih Bali. Iklim yang hangat, pantai yang indah, dan budaya yang beragam. Semuanya terasa menarik. Sehari sebelum berangkat ke Bali, Ibu Budi datang ke rumah kami. Ia meraih tangan saya dan memberikan sesuatu. Sebuah kalung yang indah. Budi menjelaskan bahwa itu adalah pusaka keluarga yang diwariskan turun-temurun. Saya terharu hingga tak bisa berkata-kata. Saat itu, saya merasa benar-benar telah menjadi bagian dari keluarga ini. Pada hari pertama tiba di Bali, kami berjalan di pantai dekat penginapan. Budi menggenggam erat tangan saya dan berkata, "Irina, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku." Kata-kata itu membuat saya tersenyum bahagia. Namun saat itu saya belum tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik penting dalam hubungan kami. Pada hari ketiga bulan madu kami bertengkar kecil. Penyebabnya sepele. Saya ingin melihat-lihat lebih lama cindera mata di pasar lokal, tetapi Budi khawatir kami akan terlambat untuk jadwal snorkeling yang sudah dipesan. Kami berdua bersikeras pada pendapat masing-masing, dan akhirnya suara kami meninggi. "Bagaimana bisa menikmati liburan kalau selalu dikejar waktu? Kita bisa sedikit lebih santai, kan?" kata saya. Budi menghela napas dan menjawab, "Menepati janji adalah etika dasar. Kalau kita terlambat, orang lain harus menunggu." Akhirnya, tanpa menemukan titik temu, kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Selama berjalan, hanya ada keheningan yang canggung. Dalam hati, saya menyesal. Bodoh sekali bertengkar saat bulan madu, tapi harga diri menghalangi saya untuk meminta maaf lebih dulu. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami melewati jalan yang ramai, penuh sesak oleh turis.
Budi berjalan beberapa langkah di depan saya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Matanya menajam, dan dalam sekejap, ia berlari. Saya sangat bingung melihat ekspresi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Awalnya saya tidak mengerti apa yang terjadi dan hanya mengikutinya. Tak lama kemudian, saya mendengar teriakan. Saya berlari lebih kencang, dan saat berbelok, sebuah pemandangan yang tidak bisa dipercaya terhampar di depan mata saya. Dua orang pria tergeletak di tanah, dan Budi berdiri dengan sebuah tas di tangannya. Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mulai bertepuk tangan. Perlahan-lahan, saya mulai memahami situasinya. Budi telah melumpuhkan para penjamret. Seorang wanita asing mendekati Budi, menerima tasnya, dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Sambil menangis ia berkata, paspor dan seluruh uang saya ada di dalam tas ini. Terima kasih banyak. Polisi setempat tiba, dan para penjamret ditangkap. Polisi mengucapkan terima kasih kepada Budi. Setelah semua situasi terkendali, kami kembali menuju hotel. Saya masih belum bisa pulih dari keterkejutan. Sesampainya di kamar hotel, saya langsung bertanya pada Budi, bagaimana kamu bisa bereaksi begitu cepat? Dan bagaimana kamu melumpuhkan dua orang pria itu? Budi tersenyum malu dan menjawab, aku pernah menerima pelatihan khusus di militer. Aku anggota pasukan khusus, jadi dalam situasi seperti itu, tubuhku bereaksi secara naluriah. Baru saat itulah saya teringat cerita singkat Budi tentang masa militernya. Dia pernah berkata bahwa dia berada di unit pasukan khusus, tetapi tidak pernah menceritakannya secara detail. Saat itu, saya merasa seperti menemukan sisi lain dari Budi. Kenapa kamu tidak menceritakan hal sepenting itu secara detail? Tanya saya. Budi mengangkat bahu dan menjawab, aku tidak berpikir itu hal yang besar. Itu hanya bagian dari tugas militer. Jawabannya sederhana, tetapi bagi saya memiliki makna yang besar. Budi tidak pernah memamerkan kemampuan atau masa lalunya. Dia adalah orang yang bisa bertindak saat diperlukan. Saat itulah saya sadar. Apa itu kekuatan sejati? Malam itu, kami duduk di balkon hotel, memandangi bintang-bintang sambil bercerita dari hati ke hati. Saya jujur mengungkapkan perasaan saya. Sejak kecil, aku terobsesi dengan kriteria pria kuat. Tapi pria-pria kuat yang aku temui ternyata lemah di dalam. Mereka menggunakan kekuatan mereka hanya untuk pamer. Budi mendengarkan dengan tenang. Lalu berkata, menurutku, kekuatan sejati itu bukan untuk pamer. Tapi untuk bertindak dengan benar saat dibutuhkan. Bukankah itu kekuatan sejati? Saya sangat setuju dengan kata-katanya. Kekuatan seperti inilah yang selama ini saya cari. Kami juga membicarakan pertengkaran kami hari itu dengan jujur. Kami saling memahami sudut pandang masing-masing dan berjanji untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang lebih baik di masa depan. Selama sisa bulan madu, ikatan kami menjadi semakin dalam. Kami berdamai dengan mesra, rasanya kami justru menjadi lebih dekat. Di hari terakhir di Bali, kami bangun pagi untuk melihat matahari terbit. Sambil duduk di pantai dan memandangi matahari yang perlahan terbit, Budi menggenggam tangan saya. Irina, aku akan selalu melindungimu dan mencintaimu, aku janji. Kata-katanya membuat perasaan hangat menyebar di hati saya. Saat itu, yang tidak saya ketahui adalah bahwa pada malam itu, buah cinta kami sudah mulai tumbuh di dalam rahim saya. Bayi bulan madu, benar-benar seperti adegan dalam film. Pada malam terakhir di Bali, kami bermain-main membuat istana pasir di pantai sambil memikirkan nama untuk anak kami di masa depan. Saat itu kami membicarakannya seolah-olah hanya lelucon, tetapi tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi kenyataan. Sekitar sebulan setelah kembali ke Indonesia, saya mulai merasakan perubahan pada tubuh saya. Saya merasa mual di pagi hari dan lebih mudah lelah dari biasanya. Budi khawatir melihat kondisi saya dan menyarankan untuk pergi ke rumah sakit. Hasil diagnosisnya mengejutkan. Saya hamil muda. Mendengar kabar itu, senyum cerah merekah di wajah Budi. Dia dengan lembut mengelus perut saya dan berkata, bayi kita. Aku tidak percaya. Matanya berkaca-kaca karena bahagia. Saya juga sangat terharu. Kehidupan baru telah datang sebagai bukti cinta kami. Ketika kami memberitahu orang tua Budi, mereka sangat gembira hingga tidak tahu harus berbuat apa, terutama ibu Budi. Ia menjadi semakin memperlakukan saya dengan istimewa. Setiap hari ia membawakan makanan bergizi dan mengajari saya cara-cara tradisional Indonesia merawat ibu hamil. Meskipun bahasa menjadi kendala, cinta dan perhatiannya sangat terasa. Kami juga memberitahu orang tua saya di Rusia. Awalnya mereka tampak terkejut, tetapi kemudian ikut bahagia. Terutama ayah, ia berkata akan pasti datang ke Indonesia untuk bertemu cucunya. Dari suaranya, untuk pertama kalinya saya merasakan pengakuan terhadap Budi. Bersamaan dengan kabar kehamilan, saya melihat sisi lain dari Budi. Ia menjadi lebih perhatian dan protektif. Ia tidak membiarkan saya mengangkat barang berat dan setiap malam memijat kaki saya. Dan melihatnya berbicara kepada bayi sambil mendengarkan musik klasik bersama sungguh mengharukan. Namun kekuatan sejati Budi semakin bersinar dalam situasi krisis.
Saat saya hamil 4 bulan, saya tiba-tiba merasakan sakit perut yang hebat. Budi segera menggendong saya, berlari ke mobil, dan membawaku ke rumah sakit. Wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi tindakannya sangat tenang. Dokter mengatakan bahwa meskipun ada sedikit pendarahan, bayi kami baik-baik saja. Namun saya perlu istirahat total. Mendengar itu, Budi segera mengambil cuti. Selama seminggu, ia tidak pernah beranjak dari sisi saya. Ia menyiapkan makanan, mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan membacakan novel Rusia untuk saya. Melihat pengabdiannya, saya kembali merasa bahwa memilihnya adalah keputusan yang tepat. Beberapa waktu kemudian, kami mengetahui jenis kelamin bayi kami, seorang anak perempuan. Melihat layar USG, mata Budi berkaca-kaca. Semoga putri kita secantik dan seberani kamu, katanya. Kata-katanya menghangatkan hati saya. Malam itu, Budi mulai mendekorasi kamar bayi. Ia sendiri melukis gambar-gambar lucu di dinding dan merakit tempat tidur kecil. Melihatnya menyiapkan segalanya dengan ketelitian yang belum pernah saya lihat sebelumnya terasa begitu manis. Boneka matrioska dari Rusia dan boneka tradisional Indonesia diletakkan berdampingan di kamar bayi, seolah melambangkan ikatan budaya kami. Kemudian kami melakukan panggilan video dengan orang tua saya di Rusia untuk memberitahu kabar terbaru. Melihat perut saya yang semakin membesar, ibu saya menangis. Yang mengejutkan, sikap ayah saya juga jauh lebih lunak. "Irina, kamu terlihat bahagia. Itulah yang terpenting," kata ayah. Saya terharu mendengar kata-katanya. Ibu saya bertanya dengan cemas, "Lalu, menantu itu, apa dia memperlakukanmu dengan baik?" Tanpa ragu saya menjawab, "Tentu, Bu. Budi adalah suami terbaik di dunia. Dia orang yang benar-benar kuat." Mendengar jawaban saya, ibu saya mengangguk. Setelah berbicara dengan orang tua saya mengusulkan kepada Budi untuk mengunjungi Rusia. "Bagaimana kalau kita bertemu orang tuaku sebelum bayi lahir?" Budi dengan senang hati setuju. Dia selalu menghargai hubungan dengan keluarga saya. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan memastikan aman untuk terbang, kami berangkat ke Volgograd, Rusia. Di dalam pesawat, Budi belajar bahasa Rusia. "Aku ingin menyapa ayah dan ibu mertua secara langsung," katanya. Usahanya membuat saya terharu. Meskipun pelafalannya kaku, beberapa kalimat bahasa Rusia yang ia siapkan pasti akan menyentuh hati orang tua saya. Saat tiba di bandara Volgograd, orang tua saya sudah menunggu. Ibu memeluk saya erat, dan ayah berjabat tangan dengan canggung dengan Budi. Di dalam mobil menuju rumah, suasana terasa canggung, tetapi saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Rumah orang tua saya masih sama seperti dulu. Ibu telah menyiapkan makanan dengan sepenuh hati untuk kami, borscht, blini, dan piroski. Masakan Rusia yang sudah lama tidak saya cicipi terasa begitu lezat. Budi dengan berani mencoba semua hidangan dan tampak sangat menikmati borscht. Setelah makan, ayah menawarkan vodka kepada Budi. Dalam tradisi Rusia, ini adalah semacam ujian. Budi menatap lurus ke mata ayah saya dan menerima gelas vodka itu. Melihatnya menenggak habis dalam sekali tegukan, tatapan ayah saya berubah. Bukan senyuman, tetapi jelas merupakan tanda pengakuan. Saat makan malam, ayah mengajak Budi ke gudang. Saya sedikit khawatir, tetapi ibu menahan saya. "Biarkan saja, mereka perlu bicara antar pria." 1 jam kemudian, saat mereka kembali, saya terkejut melihat mereka tertawa. Budi kemudian bercerita bahwa ayah menunjukkan koleksi medali militer Rusia kuno miliknya dan bertanya tentang pengalaman Budi di militer. Keesokan harinya, ayah mengajak Budi ke monumen pertempuran Volgograd. Selama mereka pergi, saya dan ibu merapikan perlengkapan bayi. Ibu mengeluarkan pakaian masa kecil saya. "Ini yang kamu pakai saat umur 3 tahun. Nenek ingin cucu nenek juga memakainya." Sore harinya, saat ayah dan Budi kembali, ada ikatan aneh yang terjalin di antara mereka. Saat makan malam, ayah tiba-tiba berkata, "Menantu ini tidak seburuk yang kukira." Kata-kata itu membuat saya terkejut hingga hampir menjatuhkan sendok. Itu adalah momen pertama ayah saya mengakui Budi. Belakangan saya dengar dari ibu, saat di monumen, ada seorang anak yang tergelincir di tangga dan berada dalam situasi berbahaya. Budi tanpa ragu melompat dan menyelamatkan anak itu, meskipun ia sendiri ikut terjatuh. Ayah saya sangat terkesan melihatnya. "Menantu yang bisa menggunakan kekuatannya saat dibutuhkan, dia pasti bisa melindungi cucuku." Suara ayah saya terdengar penuh hormat. 1 minggu di Rusia berlalu begitu cepat. Pada hari keberangkatan, ayah menepuk pundak Budi dengan mantap dan berkata, "Tolong jaga putri dan cucuku." Kata-kata yang sederhana, tetapi maknanya sangat besar. Setelah kembali ke Indonesia, kehidupan kami menjadi lebih kaya. Budi mendapat promosi di kantornya, dan saya mulai bekerja sebagai guru bahasa Rusia. Memasuki trimester akhir, Budi mengambil alih semua pekerjaan rumah agar saya tidak kelelahan. Dia bahkan belajar memasak dan setiap malam menyiapkan makanan sehat. Suatu kali saya berkata ingin makan borscht ala Rusia, Budi mencari resep di internet dan membuatnya sendiri. Rasanya sedikit berbeda,
tetapi ketulusannya membuat rasanya menjadi lebih lezat. Setiap kali saya merindukan kampung halaman, dia akan menonton film Rusia bersama saya atau mencari restoran Rusia. Perhatian-perhatian kecil seperti itulah yang membuat saya semakin mencintai Budi. Menjelang persalinan, saya tiba-tiba merasa cemas. Rasa takut akan persalinan pertama dan kenyataan bahwa saya akan melahirkan di Indonesia, bukan di Rusia, membuat saya cemas. Budi menyadari kecemasan saya dan setiap malam menggenggam tangan saya sambil berkata, "Kamu wanita yang kuat. Kamu pasti bisa, dan aku akan selalu ada di sisimu." Seminggu sebelum hari perkiraan lahir, Budi menyiapkan hadiah kejutan untuk saya. Dia mengajak saya naik mobil ke sebuah tempat yang tenang di dekat Jakarta. Di sana, ada sebuah restoran kecil Rusia. Pemiliknya adalah seorang wanita Rusia dari Volgograd, dan dia menyambut kami dengan hangat. Saya terharu dengan kejutan yang Budi siapkan secara diam-diam ini. Bagi saya yang merindukan cita rasa dan bahasa kampung halaman, ini adalah hadiah terbaik. 2 hari sebelum hari perkiraan lahir, saya merasakan kontraksi di tengah malam. Budi segera mengambil tas yang sudah disiapkan dan membawa saya ke rumah sakit. Setelah 12 jam persalinan, putri kami, Sofia, lahir. Bayi yang sehat dengan berat 3,2 kg. Budi tersenyum cerah sambil menggendong Sofia. "Halo, putri ayah. Nama Sofia adalah usulan saya, dan Budi dengan senang hati setuju. Nama yang terdengar Rusia tetapi mudah diucapkan di Indonesia dan memiliki arti yang indah. Sofia, yang berarti kebijaksanaan, terasa seperti jembatan yang menghubungkan dua budaya kami. Selama masa pemulihan pasca melahirkan, Budi dan ibunya merawat saya dengan sepenuh hati. Budi mengajukan cuti ayah dan berada di rumah selama sebulan. Dia yang bangun lebih dulu saat bayi menangis di tengah malam untuk mengganti popok dan membantu saya, agar bisa menyusui. Melihat pengabdiannya, saya semakin yakin bahwa memilihnya adalah keputusan yang paling tepat. Malam hari, setelah Sofia tertidur, Budi dan saya sering duduk di balkon memandangi bintang. Dia menggenggam tangan saya dan berkata, "Irina, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku." Saya tersenyum dan menjawab, "Akulah yang beruntung, karena bertemu dengan pria yang benar-benar kuat sepertimu." Sekarang, saya berharap momen ini akan berlangsung selamanya. Budi, Sofia, dan saya, kehidupan damai keluarga kami, kehidupan dengan pria kuat yang saya impikan saat tumbuh dewasa di Rusia ternyata sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Namun kenyataan saat ini jauh lebih indah dan memuaskan dari imajinasi saya. Pria yang benar-benar kuat tidak memamerkan kekuatan yang tidak perlu. Bukan kekuatan untuk pertunjukan, melainkan tindakan diam-diam saat harus melindungi. Budi selalu lembut dan perhatian di depan saya, tetapi terhadap dunia luar, dia lebih kuat dari siapapun. Dan sekarang, saya memulai kehidupan baru di Indonesia bersama pria seperti itu. Sebuah kehidupan yang tak ternilai harganya. Bagaimana kisah saya? Meskipun tidak saya sebutkan sebelumnya, ayah saya sekarang tergila-gila dengan cucunya. Dia sangat menyayanginya. Saya tidak pernah tahu ayah punya sisi seperti itu. Sekarang Sofia sudah bersekolah di taman kanak-kanak, dan berbeda dari kekhawatiran saya tentang warna rambutnya, dia sangat populer. Saya sudah sangat mencintai Indonesia. Beberapa teman saya bahkan meminta saya untuk mengenalkan mereka pada pria Indonesia. Terima kasih kepada ayah Sofia yang telah memberikan kebahagiaan ini.